Selamat untuk 732 wakil rakyat yang terpilih untuk periode 2024-2029. Ada 580 anggota DPR yang terpilih. Dan ada 152 senator di Dewan Perwakilan Daerah. 152 itu ya 4 orang setiap provinsi, 4 kali 38 orang. Total 732 orang. Mudah-mudahan masih mengingat apa yang diucapkannya di tanggal 1 Oktober 2024 tepat di Hari Kesaktian Pancasila tentang sumpah dan janji sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan satu hal, walaupun Anda dipilih melalui partai Anda untuk yang ada di DPR bukan yang di DPD, tapi Anda tetap wakil rakyat, bukan semata-mata petugas partai. Jadi yang harus diutamakan satu, suaranya rakyat, bukan suaranya partai. Itu yang paling penting. PR terberat memang jadi sorotan tentang politik dinasti. Begitu banyak wakil-wakil rakyat kita yang punya kaitan dengan orang-orang politik yang sudah ada di atasnya terlebih dahulu. Bayangkan ini satu analisa dari satu lembaga penelitian, lembaga riset yang mengatakan bahwa para anggota DPR terpilih yang berasal dari dinasti politik itu mencapai 38,4%. 38,4% itu adalah anak dari pejabat politik. Istri pejabat politik ada lagi. Ada sekitar 21,7. Lalu kemudian ada adik dari pejabat politik, suami dari pejabat politik, ada keponakan dan lainnya ada 8%. Banyak banget ya. Hampir sepertiganya punya kaitan dengan pejabat-pejabat yang berkuasa, sehingga kita harus mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya yang disebut dengan dinasti politik tersebut. Ini jadi PR besar buat kita, dan saya ingin mengucapkan selamat buat setidaknya ada 25 atau mungkin 26 orang figur publik yang duduk di DPR. Kalau di DPD orang tahu betul ada Mas Komeng dengan suara yang luar biasa dahsyat, lebih dari 5 juta. Mudah-mudahan Mas Komeng tetap amanah, tetap menjalankan fungsinya di bidang legislasi, pengimbangan, dan pengawasan. Mudah-mudahan Mas Komeng, saya kemarin mendengar celetukan Mas Komeng di hari pertama atau hari kedua sidang di DPD, bicara tentang anak muda, lalu Mas Komeng berteriak, yang penting masih anak muda bukan anakonda. Itu seperti bercanda, tapi buat saya itu enggak ada tanpa pesan. Anakonda kan ular ya. Artinya lu duduk di sana jangan jadi ular ya, siapapun. Jangan jadi ular yang matok rakyat ya, tapi betul-betul menyuarakan rakyat. Anda dipilih oleh rakyat. Dan saya menghitung tadi 25, kita sebut aja nih, Dede Yusuf, ada Iyeth Bustami, Once Mekel, Eko Hendro Purnomo, Eko Patrio. Selamat tidak cuma jadi anggota DPR, tapi juga sekarang diangkat sebagai sekjen. Sekjen di partai politik yang besar. Rano Karno, Dhani Ahmad Prasetyo, Ahmad Dhani, Sigit Purnomo, Pasha Ungu, Uya Kuya. Selamat juga buat Uya Kuya. Jangan dibikin tidur ya anggota DPR. Justru harus dibikin bangun. Juga selamat untuk Astrid, istrinya Uya Kuya yang menjadi wakil rakyat di DPRD. Primus Justisio, ini udah berulang kali terpilih dan terpilih lagi. Moreno Suprapto juga terpilih kembali. Rahel Mariam, seingat saya ini udah yang ketiga kalau nggak salah. Lalu pendatang baru, Meli Guslau. Juniko Siahaan, ini udah bukan yang pertama juga nih. Lalu kemudian Nurul Arifin juga bukan yang pertama. Tommy Kurniawan juga sudah bukan yang pertama. Pendatang baru yang bilang akan menyedekahkan gajinya setahun, Feral Bramasta. Mudah-mudahan tidak cuma menyedekahkan gaji, tapi menyedekahkan dirinya untuk rakyat. Ada Mulan Jamila, terpilih lagi. Kemudian Nafa Urbah, pendatang baru. Arzeti Bilbina, Rika Diah Pitaloka, Desi Ratnasari, Ashraf Abu dari Partai Golkar. Lalu Dina Lorenza dan Denny Cagur. Juga saya masih ingat satu lagi, Samuel Watimena, desainer kondang kita yang juga saya melihat terpilih juga, berarti ada 25 orang. Mungkin banyak yang kemudian
berpikir ngapain sih selebriti ini mau jadi wakil rakyat, udah gak ada kerjaan ya di luar. Soft landing ya, mencari pijakan terakhir yang tetap nyaman karena sudah tidak terkenal di luar, lalu ingin tetap eksis, lalu kemudian jadi wakil rakyat. Saya nggak ingin mengadili teman-teman saya. Saya tidak ingin menjudge, memberikan nilai positif atau negatif tentang hal itu. Buat saya siapapun kalau punya hak dan memenuhi syarat untuk dipilih, dia berhak untuk mencalonkan diri dan kemudian bisa dipilih. Toh, emangnya dari profesi lain tidak perlu kita ragukan juga. Toh dari 76 anggota DPR yang sudah ketangkap oleh KPK, sudah dikasih pakai rompi oranye, berapa banyak selebriti? Kan bisa dihitung. Hanya 1-2. Selebihnya datang dari berbagai profesi yang berbeda. Jadi kasih kesempatan kepada mereka untuk membuktikan, kasih kesempatan kepada teman-teman saya, para figur publik untuk membuktikan bahwa mereka memang layak untuk menjadi wakil rakyat. Dikritisi, monggo. Dihajar, monggo. Karena buat saya satu, menjadi figur publik itu Anda mendapat privilege yang luar biasa. Anda ditaruh di depan, Anda muncul di layar kaca, apapun omongan Anda didengar oleh publik. Yang mungkin saja belum tentu benar, tapi didengar oleh publik karena daya tarik Anda sebagai figur publik. Jadi ada privilege yang luar biasa. Tapi juga teman-teman harus sadar, pemberian privilege yang luar biasa itu pertanda satu, akan hilangnya privasi. Privilege bertambah, privasi berkurang, itu udah hukum alam tuh. Jadi siap-siap saja untuk selalu disoroti oleh kamera, siap-siap saja untuk orang bilang, lu udah di dalam, mana suara lu? Lu kalau nyanyi jangan cuma nyanyi untuk penonton dong, nyanyi juga untuk rakyat lu dong, suarakan juga hati rakyat lu dong. Ini semua benar, jadi jangan kemudian juga teman-teman saya untuk sensitif betul dengan kritikan orang. Anda sudah wakil rakyat, saatnya untuk menerima semua hal tersebut. Anda kehilangan privasi, terima semua hal tersebut. Saya selalu percaya begini, apa yang dibilang oleh Habibie itu luar biasa. Justru kita harus berterima kasih oleh orang-orang yang mau membuangkan waktunya, mau menyisihkan waktunya untuk peduli pada kita dengan segala kritiknya, segala nyinyirannya, segala koreksinya. Itu artinya apa? Itu artinya dia peduli. Dia peduli sama kita. Bayangkan kalau dia sudah tidak peduli dan membiarkan kita masuk ke jurang. Jadi berterima kasihlah pada orang-orang yang masih bersuara dan mengawal terus dirimu. Itu penting betul untuk diingat. Jadi jangan pernah menganggap konstituen, jangan pernah menganggap rakyat itu sebagai musuh. Justru jadikan dia sebagai orang-orang yang mengingatkan kita selalu untuk 4 hal. Pemimpin itu harus punya staff. Tapi staff dalam artian S-nya sidik, T-nya tablik, A-nya amanah, F-nya fatonah. Sidik, dia harus jujur. Saya selalu menganggap begini, bersyukur loh figur publik yang sudah kaya raya itu menjadi wakil rakyat. Artinya kan dia sudah selesai dengan dirinya. Harusnya kan dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia sudah tidak butuh lagi uang, ngapain dia korupsi lagi. Itu kan harapan kita seperti itu. Nah mudah-mudahan tetap sidik, tetap jujur. Karena dia sudah selesai dengan dirinya. Yang kedua, tablik. Dia udah biasa berbicara di depan publik. Sehingga kita berharap dia mampu berkomunikasi dengan baik. Mampu mengartikulasikan suara rakyat dengan baik. Dan juga mampu mendengar hati nurani rakyat dengan baik. Jadi selalulah berkomunikasi menjadi komunikator yang baik yang luar biasa. Sidik, tablik, amanah. Harus menjaga kepercayaan orang, tidak hianat. Anda sudah selesai dengan diri Anda, penghasilan Anda sudah sangat luar biasa. Harta kekayaan Anda sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pengawal Anda untuk ngapain lagi sih ambil hak orang lain. Karena hasil penelitian mengatakan gini, Finlandia itu negara paling literat di muka bumi. Finlandia, Islandia, Norway, Swedia. Itu orang-orang yang literat, orang-orang yang pembaca buku, orang-orang yang cerdas. Dan orang yang cerdas itu tidak akan mencelakai dirinya sendiri. Salah satunya apa? Dia tidak akan ngambil haknya orang. Ngapain ambil hak orang? Gue bisa cari uang sendiri kok. Dia nggak akan jadi koruptor. Karena dia bisa mendapatkannya dengan cara yang benar. 2. Dan biasanya orang-orang yang cerdas dan tidak mengambil hak orang lain itu adalah orang yang bahagia. Karena tidak ketakutan, tidak perlu takut sama KPK, tidak perlu takut sama pengawas, tidak perlu takut sama orang-orang yang mencurigai kita. Kalau kita memang lurus, lempeng aja. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bahagia.
Mudah-mudahan 25 teman-teman saya di sana menjadi orang-orang yang bahagia dan bisa menyebarkan kebahagiaan. Dan satu, saya nggak mau dengar lagi kalian bilang saya ingin belajar. Saya belajar dulu ya, enggak. Begitu Anda ketok palu sebagai wakil rakyat harus berjuang betul sebagai wakil rakyat. Bukan lagi belajar. Kan Anda sudah belajar sebelumnya. Jadi buat teman-teman saya harus selalu bawa lap. Kemanapun harus bawa lap untuk membersihkan segala kekotoran. Dan lap itu adalah 3 hal. Anda harus menjalankan fungsi L, legislasi, kawal undang-undang. Anda harus mengawal soal anggaran. Dan Anda harus setia untuk menjalankan fungsi pengawasan. Selamat jalan teman-teman. Selamat jalan buat saya sampaikan. Selamat memasuki gedung yang terhormat. Jadilah orang-orang yang betul yang terhormat. Nggak usah minta dipanggil yang terhormat. Tapi berlakulah secara terhormat. Terima kasih sudah mau menjadi wakil kami. Dan semoga Anda betul-betul amanah.